Pemotor terjun bebas ke saluran irigasi di Jalan Bung Karno, Mataram. TKI asal Lombok Timur yang dikabarkan hilang 14 tahun dipulangkan KBRI. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Selain dua informasi tadi, ragam informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Korea Afiza, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, seorang pemotor terjun bebas ke saluran irigasi di Jalan Bung Karno, Mataram. Laka tunggal ini ditengarai akibat pengendara kehilangan konsentrasi. Pasca insiden pemotor terjun bebas ke saluran irigasi di Jalan Bung Karno, Mataram, warga di sekitar langsung berhamburan mendekati TKP untuk menolong korban. Saat ditanya, pengendara tidak menjawab karena masih terlihat shock. Meski korban selamat, namun sepeda motor yang dikendarainya rusak parah setelah menabrak pembatas jalan dan terjun ke dalam saluran irigasi. Pak, itu temannya? Iya. Oh iya, karena dia lihat belakang, tapi kan pasti lihat soalnya kita di satu mobil. Masih jauh. Dia di belakang. Petugas kepolisian dibantu warga berusaha mengevakuasi motor korban ke tempat yang lebih aman. Korban dan sepeda motornya dibawa ke pos polisi untuk dimintai keterangan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, TKI asal Lombok Timur Mariana yang dikabarkan hilang 14 tahun dipulangkan ke BRI. Ironisnya selama 4 tahun bekerja di majikan pertama, Mariana tidak menerima sepeser pun gaji. Petugas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mataram menyerahkan sebagian gaji Mariana 33 tahun, TKW Suriah asal Lenek, Pesiraman, Lombok Timur. Mariana dipulangkan KBRI Suriah setelah dilaporkan hilang oleh keluarga. Mariana tiba di kampung halaman dan bertemu dengan keluarga pada 2 September 2023. Dia berangkat sebagai TKI melalui jalur resmi ke Suriah pada tahun 2009. Namun setelah setahun bekerja, Mariana kehilangan kontak dengan keluarga selama 14 tahun. Mariana baru ditemukan setelah fotonya beredar di media sosial dan dilaporkan ke Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Suriah. Setelah tiba di rumah, Mariana baru menerima separuh gajinya senilai $6.800 dari majikannya yang kedua dititipkan melalui KBRI. Sedangkan dari majikan pertama dia tak menerima sepersen pun gaji selama bekerja 4 tahun. Mungkin tidak dibolehin sama majikan waktu itu? Boleh, tapi aku nggak tahu nomornya. Keluarga sih? Keluarga nggak tahu. Aku cari dari mana nggak tahu. Terus waktu itu Ibu Mariana sendiri ngelapor ke KBRI waktu itu? Enggak, majikan dibilang. Oh, majikan dicari itu keluarga. Tapi baik majikan yang baik, terakhir baik majikan. Seluruhannya berapa? 6.800 untuk yang dititip sementara. Untuk majikan ada janji oleh majikan ini sisanya $5.000. $5.000 yang masih memang PR. Yang kita bilang PR-nya Mariana bersama majikan, termasuk bagaimana pemerintah ikut campur untuk membantu agar haknya Mariana ini bisa terrealisasi. Kini Mariana berharap semua haknya sebagai TKI bisa dipenuhi dan gajinya bisa dibayarkan semuanya oleh majikan. Dia mengaku trauma karena tidak bisa menelpon keluarga dan berjanji tidak akan kembali bekerja ke Suriah. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Subdit 2 Ditkrimum Polda Nusa Tenggara Barat gelar perkara kasus penyegelan hotel di Gili, Trawangan. Dan polisi juga hadirkan pelapor saat gelar perkara. Didampingi kuasa hukumnya, pelapor Mahlub Daudo alias Fuad mendatangi Mapolda NTB guna memenuhi panggilan Subdit 2 Ditkrimum Polda NTB. Kedatangannya untuk dimintai tambahan keterangan terkait laporan polisi yang dibuatnya. Sebelumnya pelapor melaporkan pemilik lahan dan sejumlah orang tak dikenal karena melakukan penyegelan terhadap tempat usahanya di Gili Trawangan, Lombok Utara.
Kanit Subdit 2 Harda Bangta Polda NTB, kita sedang melaksanakan penyelidikan di mana adanya laporan polisi dari Labela, sehingga kami melakukan yang pertama identifikasi, kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Selanjutnya akan kami lakukan tahap berikutnya, yaitu gelar perkara, di mana akan kami lakukan penyidikan. Klien kami diminta tambahan keterangan terkait dengan apa dasarnya sehingga Safari itu melakukan penutupan atau penyegelan terhadap villa itu. Itu yang diperjelas tadi, bahwa klien kami ini menyatakan bahwa tidak mengetahui dasarnya karena tidak ada hubungan hukum atau tidak ada hubungan kerjasama antara Fuad dengan Safari. Jadi untuk melakukan kerjasama itu dibutuhkan beberapa kriteria oleh pemerintah, dan tentu saja pemerintah menyarankan bagi para pengusaha ataupun investor yang sudah melakukan usaha, tindak kegiatan usaha di sana, itulah yang akan diutamakan untuk memberikan HGB. Nah, sementara saudara Safari mengklaim bahwa tanah itu adalah tanah warisan dari keluarga. Akibat kasus penyegelan hotel di Gili Trawangan, pelapor mengaku telah dirugikan dan mendesak aparat penegak hukum memproses terduga para pelaku penyegelan. Polisi sudah melayangkan surat pemanggilan terhadap terlapor atas kasus penyegelan hotel di Trawangan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami hadirkan informasi lainnya usai jeda pariwara. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. ETS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. The great events and programs in September. Rangkaian turnamen BWF World Tour 2023. FIBA World Cup 2023. AFC Under 23 Qualifiers 2024. European Qualifiers 2024. Asian Games Hangzhou 2023. Anugerah Komedi Indonesia 2023. New programs terekam.
Dapur Masing. The great events and programs in September. Exclusive on iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Kita ke informasi selanjutnya. Ratusan pengendara terjaring operasi Rinjani 2023 selama 14 hari. Dan pengendara yang melanggar langsung dilakukan penindakan dengan sanksi tilang. Bagi para pengendara kendaraan. Selama 14 operasi Rinjani 2023, Satlantas Polres Mataram menjaring ratusan pengendaraan yang tidak mematuhi berlalu lintas dari kelengkapan surat-surat kendaraan, tidak memakai helm dan knalpot brong. Kasat Lantas Polresta Mataram Kompol Bowo Trihandoko menjelaskan, sebagai bentuk apresiasi ke pengendara yang mematuhi aturan berlalu lintas di jalan raya oleh petugas diberikan helm gratis. Kasat Lantas Mataram menambahkan, selama 14 hari operasi Zebra Rinjani 2023, lebih dari 500 pengendara ditindak sanksi tilang karena tidak dilengkapi STNK, SIM, dan memakai knalpot brong. Kita tentunya melaksanakan pengecekan baik adanya SIM, yang kedua adanya STNK yang mereka gunakan ketika mengendarai kendaraan bermotor. Selain itu kita juga mengecek apakah mereka menggunakan knalpot standar atau tidak. Ketika pelaksanaan pengecekan sudah selesai, kita akan tentunya memberikan helm tersebut kepada mereka. Sejumlah pengendara mengapresiasi pemberian helm gratis ini karena dinilai sebagai bentuk edukasi bagi pengendara untuk mematuhi aturan berlalu lintas di jalan raya saat berkendara. Terima kasih Satlantas Polres Mataram sudah memberikan helm pada kami. Makasih ya udah dikasih helm gratis, sering-sering bagi-bagi ya. Selama 14 hari operasi Zebra Rinjani 2023 diharapkan akan memberikan dampak positif kepada masyarakat untuk mematuhi aturan berlalu lintas sehingga dapat meminimalisir kecelakaan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, lintasan sirkuit Mandalika dicat ulang. Pengecatan ini ditargetkan tuntas sebelum perhelatan MotoGP Oktober mendatang. Jelang perhelatan MotoGP pada Oktober mendatang, Mandalika Grand Prix Association melakukan pengecatan ulang pada lintasan sirkuit Mandalika. Pengecatan dilakukan untuk mempercantik sirkuit dan mengganti cat lama yang sudah memudar dan mengalami kerusakan akibat paparan cuaca. Panjang lintasan yang akan dicat sekitar 27.381 meter yang dimulai dari garis start hingga garis finish. Pengecatan sendiri ditargetkan tuntas sebelum perhelatan MotoGP. Selain melakukan pengecatan ulang, juga nantinya akan dibuatkan track limit baru di tikungan yang dianggap memberikan keuntungan bagi pembalap saat keluar lintasan, seperti tikungan 14 dan 15 dengan panjang sekitar 500 meter dan dicat ulang warna hijau. Sementara itu, MGPA memastikan untuk pengerjaan terkait permukaan lintasan sirkuit seperti pengaspalan ulang tidak akan dilakukan lantaran sudah melalui pengerjaan dengan hasil yang cukup bagus sebelum WSBK 2022 lalu. Yang dicat ulang ini total adalah 27.000 meter persegi. Ya. 27.000 meter persegi ini merupakan outer track yang warna hijau, kemudian ada curve merah putih, kemudian ada garis putih di dalamnya, baik di sisi kiri lintasan maupun di sisi kanan lintasan. Kendati demikian, lintasan sirkuit akan tetap melalui penyikatan untuk membersihkan lintasan dari debu dan kotoran yang menempel. Dari Lombok Tengah, Emma Widawati, iNews melaporkan. Sementara itu, jelang pelaksanaan MotoGP, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat salurkan sembako ke warga di lingkar sirkuit dan mengajak masyarakat untuk jaga Kamtipmas selama pelaksanaan MotoGP.
Jelang pelaksanaan Moto Grand Prix atau MotoGP yang akan dilaksanakan pada Oktober mendatang, pihak kepolisian daerah atau Polda NTB salurkan bantuan berupa ratusan paket sembako kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan ekonomi khusus Mandalika, yakni di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, terutama masyarakat yang direlokasi karena pembangunan sirkuit Mandalika. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako seperti beras, minyak goreng, dan gula untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kesempatan itu juga pihak Polda NTB mengajak warga untuk tetap menjaga Kamtibmas guna mensukseskan pelaksanaan MotoGP pada 15 Oktober mendatang. Kami sangat bersyukur atas pemberian sembako ini dari pihak Polda NTB dan kami menjunjung tinggi acara ataupun kegiatan internasional yang ada di sirkuit Mandalika. Ini yang dibagikan apa saja, Dik? Berupa pokoknya banyak yang dibagikan sama sembako dan ada hal-hal lain juga yang dibagikan sama ke masyarakat setempat yang terkena dampak sirkuit Mandalika. Ini masyarakat yang direlokasi, Bang? Iya, masyarakat yang direlokasi. Diharapkan dengan pelaksanaan baksos ini dapat mempererat sinergi antara masyarakat dan pihak kepolisian dalam menjaga kondusivitas pelaksanaan MotoGP. Dari Lombok Tengah, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus, setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Beragam kejadian yang sulit terlihat. Mengulas detik-detik kecelakaan, aksi kejahatan, serta momen lucu warga plus 62. Saksikan terekam bersama saya Brigadir Marcelina hanya di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjureka Ramai.
Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa, Ketua Umum PBNWDI sekaligus Ketua Harian DPP Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, mengajak jemaah mendoakan keselamatan para pemimpin bangsa serta meneladani sifat Rasulullah. Ribuan jemaah memadati lapangan Jatisela Gunung Sari, Lombok Barat saat tablik akbar peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketua Umum PBNWDI sekaligus Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, dalam tausiahnya TGB mengajak jemaah berdoa untuk keselamatan para pemimpin bangsa ini agar diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah serta meneladani sifat Rasul. Kita berharap di Indonesia ini mudah-mudahan semua pemimpin-pemimpinnya pemimpin yang adil dan membawa kemaslahatan. Amin ya Rabbal Alamin. TGB menambahkan mendoakan keselamatan dan kebaikan bagi para pemimpin bangsa ini merupakan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa Nabi besar Muhammad SAW. TGB juga mengajak peringatan Maulid Nabi dijadikan momen untuk meneladani 4 sifat yang ada pada diri Rasul Muhammad SAW, yaitu sidik, jujur, tablik menyampaikan, amanah bisa dipercaya, dan fatonah pintar. Di akhir ceramahnya, TGB berpesan kepada para orang tua agar memberikan pengawasan kepada anak dan mengajarkannya akhlakul karimah atau budi pekerti yang baik sebagai benteng pertahanan dari pengaruh negatif digitalisasi. Dari Lombok Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi wisata. Bagi para penikmat olahraga selancar atau surfing, Pantai Suruwangi, Lombok Timur bisa menjadi pilihan karena memiliki ombak yang cukup menantang adrenalin. Dan objek wisata pantai ini menjadi surga baru terutama bagi para peselancar. Inilah Pantai Suryawangi, Lombok Timur. Letaknya di Kecamatan Labuhan Haji, Kelurahan Suryawangi sebelah selatan, hanya 6 km dari pusat kota kabupaten. Pantai ini membentang dari arah barat ke timur dengan pesona pantai yang masih alami. Objek rekreasi ini belum banyak dikenal wisatawan, tidak sepopuler destinasi serupa seperti Pantai Senggigi yang sudah mendunia. Namun siapa sangka, pantai ini menyimpan potensi luar biasa terutama bagi para peselancar. Bagi para peselancar, ombak di pantai ini memiliki kelebihan tersendiri yang tak akan dijumpai di tempat lain. Gulungan ombaknya deras namun lembut dan panjang. Karena itu peselancar sangat menikmati berselancar di pantai ini. Saat ini banyak para penikmat selancar memilih menikmati ganasnya ombak Suryawangi. Mereka sebelumnya rata-rata menjadi pelatih maupun guide di sejumlah destinasi wisata di Pulau Lombok. Begitupun wisatawan asing sudah mulai membawa papan selancarnya ke pantai ini. Kondisi ombaknya lumayan bagus dan bisa beberapa kali sering kok kita datangan teman-teman dari luar Lombok Timur datang ke sini untuk bermain. Dan sangat besar di ada season ombak besar pasti ada di sini. Pantai Suryawangi sudah mulai disentuh oleh pemerintah setempat. Mereka menata tempat ini dengan membangun berbagai infrastruktur sebagai daya dukung untuk menarik wisatawan. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aura kecantikan Putri Keraton menjadi pesona tersendiri yang tak pernah luntur dimakan zaman. Bahkan, paras cantik ala Putri Keraton ini sering menjadi tolak ukur dalam menggambarkan kesempurnaan paras perempuan. Seperti apa liputannya, ini dia untuk Anda. Memiliki kulit bersih dan cantik merupakan dambaan setiap wanita. Seperti aura kecantikan Putri Keraton yang menjadikan pesona tersendiri yang tak pernah luntur dimakan zaman. Biasanya paras cantik ala Putri Keraton sering menjadi tolak ukur dalam menggambarkan kesempurnaan paras perempuan. Namun untuk selalu tampil cantik dan menawan, Putri Keraton tentunya punya resep racikan tersendiri, yakni berupa ramuan atau rempah tradisional.
Rempah tradisional yang terdiri dari herbal ini rupanya diyakini dapat menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Ya, ini salah satunya. Ini temulawak ya. Temulawak warnanya agak kuning. Nah, ini temu giring warnanya agak pucat. Nah, ini daun kemuning. Ini daun kemuning. Jadi fungsinya temulawak ini selain mengangkat sel-sel kulit mati untuk jerawat, juga dia untuk mencerahkan. Nah, ini temu giring. Temu giring ini fungsinya untuk mencegah bau badan. Nah, ini daun kemuning pun sama untuk mencegah bau badan, juga wangi. Jadi para putri keraton itu tubuhnya itu akan selalu wangi, bersinar dan cerah. Ini rahasianya ya ternyata ya? Rahasia putri keraton. Lulur mangir ini biasa zaman dahulu itu dipakai untuk putri keraton. Jadi mereka para putri keraton meracik dengan sendiri, mulai dari bahan baku seperti beras, temulawak, temu giring, daun kemuning, dan jeruk. Dan mereka meracik itu untuk keperluan untuk perawatan tubuh mereka, para putri. Ternyata ramuan tradisional inilah yang menjadikan perempuan bangsawan memiliki kecantikan alami. Berparas cantik, harum, berkulit halus dan bersih tanpa kosmetik berlebih. Nah, apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Ya pemirsa, demikian iNews NTB hari ini. Saya Korea Hafiza pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.